Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali belajar bersama-sama lagi. Insya Allah di semester 2 ini kita akan membahas di bab pertama untuk kelas 11 yaitu an-nikahu. Bicara tentang nikah tidak lepas dari hadis an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa ini. Untuk lebih jelasnya nikah itu apa, rukun syaratnya seperti apa, kita bahas bersama-sama. Pengertian dan hukum nikah. Pengertian nikah, kata nikah atau pernikahan sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari kata zawajun. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram, hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam pengertian luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Hukum pernikahan. Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan syariat Islam demi terwujudnya kebahagiaan dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Yang artinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut akan tidak dapat berbuat adil, maka nikahilah seorang saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam hamidallaha wa athna alaihi wa qala, lakini ana usalli wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaisa minni, rawahu al-Bukhari wal Muslim. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bersabda, akan tetapi aku sholat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan dan aku menikahi perempuan. Barang siapa yang tidak suka perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi 5. Yang pertama, mubah. Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Yang kedua yaitu sunnah. Hukum ini berlaku bagi orang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani maupun rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir terjumus dalam praktik perzinaan. Sabda Rasulullah, ya ma'syarul sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaju fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil fajri wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya, hai kaum pemuda, apabila di antara kamu kuasa untuk nikah, maka nikahlah. Sebab nikah itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa. Sebab puasa itu jadi penjaga baginya. Hukum nikah yang ketiga yaitu wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan baik jasmani maupun rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tak diwujudkan. Hukum nikah yang keempat yaitu makruh.
Hukum ini berlaku bagi seorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga. Dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktek perzinaan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Yang 5 yaitu haram. Haram ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkannya, serta memeras hartanya. Syarat dan rukun nikah. Pengertian rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi sah. Syarat dan rukun nikah. Adapun syarat dan rukun nikah ada 5. Berikut penjelasan singkatnya. 1. Calon suami. Syaratnya beragama Islam, ia benar-benar seorang laki-laki, menikah bukan karena dasar paksaan. Tidak beristri 4. Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram dinikahi. Calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya. Tidak sedang berikhram haji ataupun umroh. Yang kedua, adanya calon istri. Syaratnya beragama Islam, benar-benar seorang perempuan, bukan waria. Mendapat izin menikah dari walinya, bukan sebagai istri orang lain, single. Bukan sebagai mu'taddah atau wanita yang sedang dalam masa iddah. Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. Bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya, dilaknat suaminya karena tuduhan zina, atas kemauan sendiri, tidak sedang ikhram haji maupun umroh. Yang ketiga yaitu adanya wali. Syaratnya laki-laki, beragama Islam, baligh atau dewasa, berakal, merdeka, adil, dan tidak sedang ikhram haji maupun umroh. Yang keempat yaitu adanya 2 orang saksi. Dengan syarat-syaratnya 2 orang laki-laki, beragama Islam, dewasa baligh, berakal, merdeka, dan adil, melihat dan mendengar, memahami bahasa yang digunakan dalam akad, tidak sedang mengerjakan ihram haji maupun umroh, hadir dalam ijab qabul. Rukun nikah yang kelima yaitu ijab dan qabul. Syaratnya menggunakan kata yang bermakna menikah, an-nikahu, atau menikahkan, at-tazwiju, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin. Lafaz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah, pengantin laki-laki, dan wali pengantin perempuan. Antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Dan syarat yang terakhir tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Alhamdulillah, tadi kita sudah membahas terkait pengertian nikah, hukum nikah, serta rukun dan syarat-syarat nikah. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang persiapan pelaksanaan pernikahan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.